Shalom, Shalom selamat hari Minggu adik-adik. adik-adik semua yang Selamat ada hari di Minggu rumah. semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Ongki dan Dan Kak Teguh di sini Iya. kita akan sama-sama beribadah di hari Minggu di hari yang mulia ini ya Kak Ongki Iya, ya. betul sekali Kak Teguh. Tapi sebelumnya kita persiapkan hati Iya. diri kita semuanya masing-masing kita siapkan Alkitabnya Iya, juga betul. ya. Iya, betul Dan Kak jangan Teguh. lupa juga jaga jarak ya untuk Iya. beribadah ya. Iya. Sekarang kita tetap harus semangat adik-adik yang di rumah. Betul. Jangan lupa prokes. Sekarang bukan 3M lagi Kak Teguh, tapi Ya, 5M. jadi 5M Iya. ya. Ya, mari kita mulai sebelumnya kita memuji Tuhan dengan nyanyian Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia tinggalkan? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita lanjut lagi ke dalam ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati adik-adik yang di rumah. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Yuk Kak Ongki tunggu adik-adik yang di rumah semuanya sampai sikapnya yuk kita siap ya Kak Teguh ya. ya, tundukkan kepala, Lipat tangan, kita menghadap tunduk kepala, Tuhan. iya. Kita berdoa ya. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur buat kesempatan siang hari ini. Di hari Sabat-Mu ini, kasih karunia dan penyertaan-Mu boleh terjadi hingga kami rasakan hingga saat ini Bapa. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu ambil alih, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, baik kakak-kakak yang ada di sini maupun adik-adik yang di rumah. Kiranya Engkau senantiasa Bapa memimpin ibadah kami. Memberkati semua kami, semua kakak-kakak yang bertugas maupun adik-adik yang di rumah. Bapa, kami siap untuk ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tentunya pasti adik-adik rindu dengan Kak Ongki juga Kak Teguh, juga kakak-kakak Ya. yang di lain ya Kak ya. Betul. Namun karena keterbatasan, karena pandemi, akhirnya harus beribadah di rumah. Namun Kak Ongki yakin di sana ada Fael, ada Martin, ada ada Angel, Angel, ada Ano, ada Noah, iya. ada Dedek Hana, ada Cinta juga yang Betul. jauh di sana. Semuanya pokoknya harus tetap semangat. Semua teman-teman yang di rumah, ya, dimanapun kalian berada, kita tetap semangat Iya, untuk harus. beribadah, untuk dekat selalu dengan Tuhan. Iya. Nah, jangan lupa ya adik-adik, tetap harus berdoa walaupun harus di rumah dan beribadah di tempat yang berbeda. Iya, adik-adik, nanti balas sekarang waktunya kita Iya. akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, sebelumnya kita sama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tenang hidupku, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang tak pernah henti-hentinya bagi kami semua ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Bapa supaya firman yang nanti kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, hanya inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, pembacaan firman pada minggu hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 yang berjudul Aku mengasihi sesamaku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan ini. Untuk adik-adik yang sudah membaca, bisa memperhatikan. Dan yang adik-adik yang belum bisa membaca, kakak akan membantu membacakan ya. Buka dulu Alkitabnya dari 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Kak Lolo akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan Kak Fafa akan membacakan ayatnya yang bernomor genap. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Nah adik-adik yang ada di rumah, kalau lo mau tanya nih sama adik-adik semua, pernah gak sih adik-adik itu jengkel sama temannya? Pernah gak sih adik-adik itu benci sama temannya? Kalau Kak Fafa dulu pernah gak benci sama temannya? Kalau Kak Fafa sih dulu pernah benci sama teman kakak sendiri. Bencinya itu karena apa sih? Karena dulu itu teman kakak sering ngejailin kakak, jadinya kakak sebel banget gitu, pengen marah rasanya. Itu kan dulu ngebencinya. Kalau sekarang masih membenci gak Kak? Oke, kalau sekarang Kak Fafa udah gak benci, karena semenjak kakak kenal Tuhan Yesus, Kak Fafa itu harus mengasihi dan mengampuni sesama, termasuk mengampuni teman kakak sendiri gitu. Nah jadi adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu nggak ada berapa itu hukum kasih? Nah Kak Lolo, apa tahu hukum kasih itu ada berapa? Kalau lo tahu, hukum kasih itu ada 2 adik-adik. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik yang ada di rumah, sebenarnya mengasihi itu kita dapat melakukannya dengan cara yang sederhana untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya apa aja sih Kak Fafa? Contohnya itu bisa dengan memberi makanan kepada teman, karena dia nggak punya makanan, kita bagi, kita kasih makanan kita ke teman kita. Tidak membenci teman kita. Ya, kemudian mengasihi dan juga menghormati papa mama, kakak, adik, juga opa oma gitu. Nah adik-adik, supaya adik-adik lebih tahu apa itu arti mengasihi dengan sesama, Kak Lolo sama Kak Fafa punya nih cuplikan video supaya adik-adik lebih paham tentang mengasihi sesama. Ya, check it out. Check it out. Fafa Kitty kesana yuk sekarang. Yuk, ayo. Pakai lama. Mau ke kantin nggak? Iya, mau jajan, Oke. mau makan. Jajan. Aduh, kalian tuh jangan dorong aku. Makanya kita nggak ada yang dorong, kita cuma megangin loh. Dorong aku.
Kamu tuh jalan pakai kaki sama mata dan makanan terus. Ya udah, maaf. Marah gitu aja marah. Cabut yuk. Jajananmu banyak banget nih. Iya, tadi dikasih coklat sama Kak Mose. Kamu mau? Nanti aku kasih ya. Oh iya boleh. Banyak Kitty. Iya. Halo. Banyak banget jajanannya. Iya, dia punya coklat. Ada coklat, boleh minta nggak? Nggak boleh. Kulit Kemarin boleh kamu gitu. udah ngajak aku nggak mau ngasih kalian Gak coklat. boleh gitu, walaupun mereka banget ngecek ya. kamu gak boleh ada dendam. banget. Kalian juga gak boleh ngecek-ngecek lagi kalau mau minta. Kemarin tuh kita nggak ngecek. Bercanda sih, mereka jagain aku, Fanya. Oh, karena aku gak tahu masalahnya, maaf ya. Ya udah, maaf ya Kitty. Ya udah. Atas kesalahan kemarin. Aku kasih ya satu-satu, tapi jangan saling iri ya. Iya. Makasih Kristi. Solo ini aja. Makasih Kristi. Sama. Sayang deh. Makasih Kristi, aku jadi sayang deh sama kamu. My love. Adik-adik, dari video tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita itu tidak boleh membenci sesama kita sampai berlarut-larut. Kita juga harus belajar untuk mengampuni kesalahan yang dilakukan teman kita kepada kita. Ada lagi Kak Lolo? Kita harus saling mengasihi. Iya. Harus saling mengampuni, Memberi. iya memberi. Pokoknya berbuat baiklah kepada Siapapun Iya. sama kita. ya. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kak Lolo sama Kak Fafa sampaikan. Semoga firman yang tadi Kakak sampaikan bisa menjadi pelajaran adik-adik untuk Mengasihi sesama. sesama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lolo dan juga Kak Fafa ya. Iya. Nah, di sana tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi sesama Iya. kita. Nah, kenapa kita harus mengasihi sesama? Tentunya karena apa, Kak? Iya, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi Iya. kita semuanya. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita semua. semuanya. Jadi ya Kak, layaknya kita pun juga mengasihi Tuhan melalui sesama juga. mengasihi Mengasihi Papa, Tuhan, Mama, juga mengasihi bisa. teman-teman, Iya. ya. Adik, keluarga semuanya harus tetap saling mengasihi ya Kak Teguh ya. Ya. Jadi mari kita merespon firman Tuhan ini, kita menyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Doa ini akan Bapak pimpin. Nah, buat adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing,
Kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada bersama kami. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, untuk para majelis, para jemaat, pegawai, poster, tim multimedia, dan juga satpam. Kiranya Tuhan memberkati mereka untuk selalu bersemangat dalam pelayanan mereka dan juga berikan kesehatan selalu Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk pelkat PA, kami berdoa untuk kakak layan dan juga pengurus. Walaupun kami ada kesibukan masing-masing baik dalam pelayanan maupun kegiatan di luar pelayanan ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik PA yang berada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan berikan mereka sukacita di dalam setiap aktivitasnya. Walaupun mereka harus terus berada di rumah karena pandemi ini, kiranya Tuhan menghibur dan memberikan sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dan di saat ini negara kami sedang dilanda banyak bencana di beberapa daerah. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan kami keselamatan, kekuatan dalam menghadapi semua ini ya Tuhan. Tuhan juga kiranya berkati pemerintahan yang ada dalam setiap usahanya untuk menangani semua masalah yang ada di negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, tiba saatnya kita sudah di akhir ibadah. Tentunya, walaupun nanti kita harus berpisah, kita bisa jumpa lagi minggu depan dalam ibadah yang sama. IHMPA ya Kak Teguh ya? Iya. Ibadah hari Minggu pelayanan anak yang masih dilaksanakan secara virtual, secara daring ya Kak Teguh. Iya. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita tetap sama-sama punya sukacita yang sama, punya semangat yang sama ya Kak Teguh. Bersukacita di rumah dengan papa mama, dengan orang tua atau dengan opa oma ya. Siapapun yang ada di rumah, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita ya dengan tekun, dengan tertib ya. Wajib 5M tadi ya Kak ya. Nah, yuk kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita menutup ibadah ya Kak ya dengan memuji Tuhan dari Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu adik-adik semuanya, Tuhan Tuhan memberkati.